Biar ngecep. Iya. Para sunina sallallahu alaihi wa alihi wa ansarihi wa junudi ususan sayna wa karamara suana ali sayna lazana sembati matu zahra sayyidi jilani wa qadari syafi'an nabi maliki hambali nawi rabbi jamil bukala hadisin wal qura wal mubassirin bi masarikil ardila magharibiha sayna wa jirahmani syabaki qadama madwali wali asuli aburi ajmain sumaila arwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'ni darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya masih dalam 5 tuh 4 barisnya dari bawah. Summa qala lahu zata yaumin ayyuhal maliku balaghani annaka habista fis sijni rajulaini fadarabtahuma hina da'awaka ila ghairi dinika fahal kallamtahuma wa hal sami'ta qaulahuma faqala al maliku la faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi qala sam'un fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta natlu'a ala ma indahuma fa ata bihimal maliku faqala lahuma sam'un man arsalakuma ilahuna qala Allahul ladzi khalaqa kulla shay'in wa laisa lahu syarikun. Summa qala sam'un sifa lana sifatahu faqala innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Summa qala sam'un wa ma ayatukuma qala ma yatamannahul maliku fa amaral maliku hatta ja'u bi ghulamin matmusil ainaini wa maudi'a ainaihi kal jabha fama zala yadwani rabbuhuma hatta in syaqqa maudi al-basar fa akhadha bundukataini minatin fa wada'a huma fi hadikataihi fa hasarata muqlataini yubsiru bihima fa ta'ajjabal maliku. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan ya tentang ayat tuh ya. Ayat ya yang di atas yaitu wadrib lahuma ya gitu parsalnanya ya. Inna ilaikum mursalun tuh gitu ya. Ya.
ayatnya gitu ya. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin ya faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, itu ya tentang ayat ini ya. Jadi ya ayat berikutnya iz arsalna ilaihi musnaini ya, ketika kami kirim ya kepada mereka tuh penduduk untuk ya dua orang rasul utusan Nabi Allah Isa ya. Nah kemudian pakat zabuhuma, keduanya didustakan sama penduduk itu, nggak percaya. Nah fa'azzazna bisalisin, kemudian kata Allah ya kami ya perkuat ya yang dua itu dengan ketiganya nih, orang ketiga. Nah, faqalu inna ilaikum mursalun. Sungguhnya kami ini bertiga itu adalah utusan Allah gitu ya. Nah, inilah ya cerita daripada ya kedua utusan awal ya. Kemudian ya nah Nabi Allah Isa kirim lagi dia satu orang yang namanya Sam'un gitu ya, kepala daripada orang Hawariyin ya, anak buah Nabi Allah Isa yang paling ya ini aja paling pinter lah gitu ya. Nah itu si Sam'un tuh, hanya dari Sam'un ini nanti dia ngajar timbul jadi ada 3 firqah tuh dalam apa tuh ya, dalam agama Nasrani ya ada 3 firqah, ada Yakubiyah, Nusturiyah ya, ada satu lagi apa tuh ya. Nah ada 3 firqah tuh ya ini. Nah itu ya, nah ini ya cerita berikutnya nih gitu ya. Setelah si Sam'un keluar dari penjara tuh ya, nah maka si Sam'un itu bergaul dengan raja-raja tuh, anak buah raja dah ya, kepada rakyat situ ya, dengan menunjukkan ya ke apa tuh ya keingkaran dia tuh Sam'un ya gitu ya. Nah sehingga ya mereka tuh lupa ya dengan orang yang ada di penjara itu ya, kesalahannya gitu ya. Nah ya. Nah kemudian summa qala lahu zata yaumin, kemudian berkata si Sam'un pada suatu hari, ayyuhal maliku, wahai raja, balaghani annaka habista fi sijni rajulain, telah sampai berita kepada saya bahwa kamu menahan di penjara itu 2 orang laki-laki. Padahal betahuma, dan kamu pukulin kedua orang itu, hatta da'awaka ila ghairihina ya, hina da'awaka ila ghairi dinika ya, ketika kedua orang itu mengajak kamu bukan pada agama kamu nih. Fahal kallamatahuma ya, kata si Sam'un pada raja, apakah kamu udah bicara ya kepada kedua orang itu ya, udah ngomong belum ya gitu. Nah wahal sami takaulahuma, apakah kamu udah dengar omongan orang itu gitu ya. Faqalal maliku, kata raja, la tidak, qad hala baini wa baina zalikuma ghadabi, karena yang menghalangin saya antara keduanya itu untuk bicara, untuk dengerin omongannya itu kekesalan saya ya, karena saya udah kesel lihat orang itu, jadi saya nggak kayak ajak ngomong apa, udah saya bawa aja penjara gebukin gitu ya, kata si raja nih. Nah qala Sam'un, kata si Sam'un, fa'in ra'aita maslahatan, kalau ya kamu berpendapat ada suatu kemaslahatan ya, kalau sekiranya ada bagi kamu nih ya orang ini ada kemaslahatannya, ud'uhuma, panggil aja kedua orang itu, katanya, hatta nadlu'a alama indahuma, kata si Sam'un, sehingga kita lihat apa yang ada pada orang itu ya, karena Sam'un ini ya pura-pura ya gitu ya, nggak senang sama 2 orang itu ya, dia condong kepada ya raja nih gitu ya, si Sam'un nih ya. Ini orang yang berdakwah emang mesti begini gitu ya. Jangan langsung ya, yang keduanya tadi kan langsung ajak orang udah gitu ya. Nah ya, nah akhirnya gitu. Nah kayak Sam'un nih ya berpolitik gitu ya, jadi pura-pura apa tuh ya, nyaru-nyaru dah enggak gitu ya. Nah Sam'un tuh summa qol ya ud'ukuma hatta natlu'a alama indahuma ya, sehingga kita lihat apa yang ada pada kedua orang itu. Fa'utiya bihimal maliku, maka didatangkan kedua orang itu kepada raja. Faqala lahuma, maka berkata pada keduanya itu Sam'un, maka Sam'un tanya nih orang itu ya, man arsalakuma,
ilahuna, siapa yang utus kamu kemari? Kedua nih. Qala, keduanya bilang Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in. Yang utus saya berdua ini Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, Allah tuh ya gitu yang utus saya untuk ya gitu Allah yang menjadikan segala sesuatu. Walaisa lahu syarikun, dan Allah itu enggak punya sekutu. Gitu. Summa qala Sam'un. Ya, kemudian si Sam'un bilang ya kepada kedua orang itu ya gitu sipa lana sifatahu supaya sipu ya sipa ya pelamar dua sipa lana sifatahu, sifatinlah kedua kamu kepada kami ya sifat-sifatnya Tuhan kamu itu. Ya, kamu bilang kan Tuhan kamu tuh bisa menciptakan ya gitu menjadikan segala sesuatu, nggak punya sekutunya. Nah, sekarang sifatin, sebutin tuh ya kekuasaan Tuhan kamu tuh gimana, kata si Sam'un. Faqala, kata kedua orang ini, utusan ini, innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah tuh ya berbuat apa yang Allah mau dan Allah menetapkan ma yurid, apa yang Allah kehendaki. Gitu. Summa qala Sam'un, kemudian Sam'un bilang wa ma ayatukuma, buktinya ya gitu apa bagi keduanya dua kamu ini ya bahwa Allah Tuhan kamu itu ya yahkumu ma yurid. Qala, kedua utusan itu bilang ma yatamannahul maliku, apa yang dipengenin oleh raja. Gitu ya, Tuhan saya bisa tuh berikannya. Nah, gitu ya. Fa'amaral maliku hatta ja'u bi gulamin matmusil ainaini. Maka memerintahkan tuh raja ya sehingga mereka bawain ya seorang anak ya gulam ya, anak nih matmusul ain yang enggak punya mata. Ya, Tomasa tuh ya enggak ya. Nah, ya enggak punya mata. Wa maudi'u ainahi kal jabha. Ya, tempat matanya itu seperti jidat ya samudarata gitu ya. Jadi enggak ada nih bedok cedok begini enggak ada gitu ya. Nah, jadi kayak jidat aja gitu. Tuh, dia ada orang yang dilahirin waktu itu ya seperti itu. Nah, raja bilang nih, oh, bawa tuh wain supaya ya bisa enggak dia apa tuh bikinin mata di situ. Nah, gitu ya, matmusul ain. Jadi enggak kelihatan tuh ada ya, enggak ada lubang-lubangnya gitu. Nah, kal jabha. Pamazala yad'uani rabbahuma, senantiasa kedua utusan ini berdoa kepada Tuhannya hatan saqqa maudi al-basar, sehingga pecah ya tempatnya pandangan mata, empat mata nih ya. Begitu, dia kan rata. Nah, sehingga belah nih gitu ya. Nah, fa'akhaza bundukaini minatin, maka keduanya mengambil ya seukuran kocok bunduk ya, kocok tuh ya kelereng. Nah, gitu, ukuran kelereng ya dari tanah. Ya, tanah ya ukuran kelereng gitu. Nah, bahwa doa huma fi hadikataihi, maka keduanya meletakkan di tempat tadi matanya terbuka tuh. Ya, hadikah ya lubang mata. Ini ya taruhin tuh ya kayak kocok gitu, nah, tanah dengan kayak kocok masukin gitu ya. Nah, gitu ya. Pada huma fi adikatihi pasorata muqlataini yubsiru wihima, maka jadilah tadi tuh batu atau apa tanah yang kayak kocok itu, jadilah keduanya itu muqlataini, menjadi dua biji mata. Ya, itu muklah ya, muklah biji mata tuh. Yubsiru bihima, dapat melihat keduanya. Tuh ya. Nah, fata'ajjabal maliku, maka raja heran kagum. Wah, benar ya, orang yang enggak ada matanya sini ya rata aja tuh mukanya sama jidatnya sama ya, bisa pecah bikin tuh mata. Nah, tanah yang dimasukin gitu bisa jadi biji mata gitu ya. Nah, raja begitu lihat, nah kagum dia tuh gitu ya. Bima fata'ajjabal maliku tuh.
Faqala Sam'un, berkata si Sam'un nih lil maliki kepada raja, in sa'alta ya min alihatika hatta tasna'a son'an mislahaza, gitu. Kata si Sam'un bilang kepada raja, ya sekiranya kamu minta kepada Tuhan kamu, ya sehingga dia itu berbuat seperti keduanya berbuat, hatta tasna'u sona'a mislahaza, sehingga Tuhan kamu berbuat seperti ya keduanya berbuat ini, ya gitu, ya bisa gak gitu, kata si Sam'un ini kepada raja. Kalau sekiranya kamu tuh minta kepada Tuhan kamu seperti dua orang ini minta, bisa gak kayak gitu? Nah gitu ya, kata Sam'un ini kepada raja. Gitu ya. Nah ya mislu haza fayakunu laka sarafu, kalau tuh Tuhan kamu bisa seperti itu maka kamu jadi mulia, katanya. Wali alihatika, ya dan juga Tuhan kamu, ya kamu mulia, Tuhan kamu juga mulia karena bisa kayak itu gitu. Nah faqalal maliku, maka kata raja, ya Sam'un laisa li anka sirrun maktumun, kata raja kepada Sam'un, hai Sam'un, tidak ada bagi saya antara kamu nih satu rahasia yang tertutup. Artinya gue ngomong nih ya nggak kayak rahasia-rahasiaan dah kan gitu ya, kata raja nih kepada Sam'un, karena Sam'un kan belaga ya, jadi orang yang nggak percaya sama dua orang tadi gitu. Nah inna ilahana allazi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yanfa, kata raja sungguhnya Tuhan kami yang kami sembah itu nggak dengar, nggak lihat, dan juga nggak bisa berikan manfaat. Itu kata raja. Ini gue ngomong bener-bener nih gitu. Nggak pakai ya sembunyi-sembunyi gitu ya, kata raja tuh. Nah wa kana Sam'un, dan adalah si Sam'un nih, idza dakhalal maliku alal asnam, apabila raja datang tuh ke berhala-berhalanya sembahannya, ya dahulu biduhulihi, maka Sam'un ngikut, ya raja masuk nih, nah Sam'un masuk ngikut gitu ya. Wa yusalli kasiran yatadarra'u, dan si Sam'un ini sholat, ya artinya banyak ngerjakan sholat, ya kasiran yatadarra'u, dan dia tadarru, ya mendekatkan diri, hatta zonnu, ya sehingga mereka menyangka anna Sam'un ala millatihim, bahwa Sam'un itu ada dalam agama mereka, ya berarti sama, ya sehingga mereka lihat ya dimasuk nih ke gereja, dimasuk, nah disembahyang, di ngapa si Sam'un di situ, ya sehingga pengikut-pengikut raja lihat wah si Sam'un nih gitu. Faqalal maliku lirrasulaini, ya maka berkata raja nih kepada dua utusan tadi, in qadara ilahakuma allazina budanihi ala ihya'il amwati aminan bihi, gitu ya. Kata raja kepada dua utusan, jika Tuhan kamu, ya keduanya ini mampu sanggup, allazi ta'budanihi, yang keduanya kamu ini menyembahnya, gitu ya, ala ihya'il amwati, menghidupkan orang yang mati. Kata raja, kalau Tuhan kamu nih yang kamu sembah bisa ngidupin orang yang mati, aminan bihi, ya wabikuma, kata raja saya akan beriman kepada Tuhan kamu dan kepada kedua kamu nih, ya gitu bikuma. Kata dua utusan ini, ya ilahuna qadirun ala kulli syai'in, Tuhan kami mampu untuk berbuat segala sesuatu. Faqalal maliku, ya maka berkata raja, innaha huna mayitan mata munzu sab'ata ayamin, kata raja di sana tuh ada mayit, ya yang mati udah 7 hari, sejak 7 hari ditaruh, ya.
Wa inni akhartuhu, kata raja, saya mentakhirkannya nih, walam adfinhu, dan saya enggak kuburin, hatta yarji'a abuhu, sehingga bapaknya pulang. Ya, karena bapaknya enggak ada, jadi ini mayit saya tahan gitu ya, seminggu gitu. Wa kanal abu ghaiban, sedangkan bapaknya anak ini enggak ada, ya, enggak ada di tempatnya gitu. Faja'u ilal mayyiti, maka mereka nih anak buah raja bawain tuh si mayit tadi yang udah seminggu. Waqad taghayyara launuhu, sungguhnya ya udah berubah warnanya. Ya udah seminggu orang mati. Ya udah bau, ya warnanya jugaan. Ya, yang tadinya putih mungkin enggak hitam atau yang aneh dah tuh ya seminggu. Ya, gitu 2 hari aja jugaan. Ya, udah beda. Itu ya, ini udah seminggu nih. Taghayyara dulu. Ya, wajah ala yad'uani, maka keduanya tuh berdoa lah. Tadi dua utusan itu berduanya berdoa, Rabbahuma, Tuhan keduanya. Ya, ala niatan secara jelas-jelasan. Keduanya tuh berdoa dengan jelas. Ya, gitu. Wajah ala sam'un, ya yad'u rabbahu sirran, sedangkan Sam'un ya berdoa kepada Allah dengan sir, ya di hatinya diam pora-pora gitu ya, Sam'un gitu ya. Sirran. Faqamal mayyitu bi iznillahi ta'ala, maka bangun tuh si mayit yang udah seminggu dengan izin Allah gitu ya. Faqala, maka kata mayit, inni qadmittu sab'ata ayyamin, sungguhnya saya ini udah mati 7 hari. Wa mittu musyrikan, saya mati dalam keadaan musyrik. Wa udkhiltu fi sab'ati awdiyatin, maka saya dimasukin pada 7 lembah minal nari, dari neraka. Ya, saya udah 7 hari ya mati, saya mati dalam keadaan musyrik, maka saya tuh dimasukin ke 7 lembah ya neraka tuh ya, Suruwadi ya gitu. Ya, gitu ya. Ya sab'ata ayamin tuh ya gitu ya. Audiatin nanar. Fa ana uhazirukum amma antum fihi, kata si mayit, saya ingetin kamu nih ya, amma antum fihi, yang kamu berada kalian nih ya. Jadi tuh mayit ngingetin tuh sama raja, sama anak buah raja tuh gitu ya, gitu ya. Uhazirukum amma antum fihi fa aminu billahi, kata si mayit, berimanlah kamu kepada Allah. Summa qala al-mayyitu, kemudian si mayit bilang lagi, ya, putihat abwabus samai fa izan ya nazar tura ya gitu, fa izan nazar tu ya. Nah, ya dibukakan pintu langit, fa izan nazar tu, ketika itu saya lihat, ra'aitu saban hasanal wajhi yasfa liha ula isarasa, saya lihat ada pemuda yang wajahnya bagus ya, cakep ya, itu memberikan pertolongan syafaat kepada 3 orang ini gitu ya. Kata si mayit nih ya, begitu dibukain pintu langit, saya lihat ada seorang pemuda katanya yang wajahnya bagus ya, memberikan syafaat kepada 3 orang ini. Yang 2 tadi utusan Allah, utusan tuh, yang 1 si Sam'un gitu ya, 3 tuh lah ya. Ya. Kita ya, kata Nabi yasfa liha ulai salah. Faqala al-maliku, kata raja, wa manis sarasa, siapa yang 3 itu? Qala, kata mayit, ahadukum Sam'un, salah satunya adalah Sam'un, wa hazani, dan 2 orang utusan ini. Wa asara ila sahibaihi, dan dia mengisyaratkan kepada sahabatnya si Sam'un. Fata'ajjabal maliku, maka si raja ini kagum. Walamma alimat Sam'un, tatkala si Sam'un tahu nih, anna qaulahu qad asara fil maliki ya, bahwa perkataan si mayit itu mempengaruhi raja.
akhbarahu bil hali, maka dia itu menghabarkannya dengan keadaan, wada'a ilal Islam, dan dia mengajak ke agama Islam. Fa'amanal maliku, maka masuk Islamlah si raja. Wa amana qaumuhu, dan beriman juga kaumnya itu raja. Wa kafarul akharun, dan kafir sebagian. Jadi ada yang beriman, ada yang enggak gitu. Nah, waman lam yu'min saha Jibrilu alaihi salam, yang kagak beriman, malaikat Jibril berteriak tuh, bersuara keras, ya, alaihi salam sayhatan, ya, satu sekali teriak ya, suara, pahalaku, maka semua mereka itu mati binasa. Yang kagak beriman. Nah, yang beriman ya hidup tuh bersama raja katanya. Nah, inilah ya satu riwayat. Nah, ya ada lagi riwayat lain nih. Gitu ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain nih, kila dikatakan inna ibadatal maliki tuwfiyat. Ya, dikatakan bahwa anak perempuan raja itu meninggal, mati. Gitu ya. Faqala Sam'un, kata si Sam'un, ya ayyuhal maliku, wahai raja, utlub ya min hazainir rajulaini, mintalah ya kepada kedua orang ini ayyukiya ibnataka, supaya keduanya itu menghidupkan anak kamu. Fatalabal maliku zalika minhuma, maka raja minta kepada keduanya nih utusan. Faqoma, maka keduanya bangun diri ya si utusan ini, wasolaya, dan keduanya sholat, wada awa fil alaniyati, dan dua utusan ini berdoa dengan secara jelas-jelasan. Wasam'un ma'ahuma fisiri, dan Sam'un berdoa dengan sir. Gitu. Fa'ahyallahu ta'ala al-mar'ah, maka Allah hidupin anak perempuannya raja itu, wansaqal qabru, dan pecahlah kuburan ya, artinya ya kuburan tuh ya udah dikuburin. Nah ya, nah kemudian kuburannya bongkar tuh gitu ya. Nah gitu ya, wansaqal qabru tuh fakharajat, maka anak perempuan itu keluar. Faqalat, kata perempuan itu, aslimu ya, Islamlah kamu. Fa innahuma shadiqani, karena kedua orang ini benar. Summa qalat, kemudian kata si perempuan itu, wa ma azunnukum tuslimuna, apa sangka kamu tuh ya kamu mau masuk Islam. Summa sa'alal maliku min ibnatihi, kemudian raja minta kepada perempuannya, kaifa haluki fil akhirati, raja tanya sama anak ini, ya bagaimana keadaan kamu tuh di akhirat, udah dikuburin, udah mati, nah sekarang hidup lagi, nah ya keadaan kamu di sana gimana? Gitu ya. Qalat, kata anak itu, li sab'atu ayamin munzu anamitu, saya sejak 7 hari ya, sejak saya mati ini, uridat alaya a'mali, disodorin kepada saya tuh amal-amal saya. Fawajadtu nafsi kafiratan, saya dapetin diri saya ini kafir ya, bukan muslim gitu. Wa ba'da zalika uzibtu kulla yaumin fi darin min nari, nah sesudah itu saya diseksa setiap hari di satu tempat ya dari api neraka. La yusbihu azabun wahidun biwahidatin, tidak sama tuh azabnya yang satu dengan yang satunya lagi ya. Jadi saya diazab nih gitu ya, azab yang sekarang sama besok lain, yang besok lain, nggak sama gitu ya. Walamma kuntu fi darin sababiatin, tatkala saya ada di tempat yang ketujuh gitu, ya ubiruki ila jasadi, datanglah roh saya kepada jasad saya. Faqalu, mereka bilang, unzuri ilal hawa, ya lihatlah kamu ke udara. Panazortu, maka saya lihat. Wa qad futihat abwabus sama, sungguhnya telah dibuka pintu langit. Wa ra'aitu rajulan hasanal wajhi, saya lihat ada seorang ya laki-laki yang wajahnya bagus. Madda yadahu,
yasfa liha ula isalasa, dia memberikan syafaat kepada 3 orang ini. Faqalal maliku, maka kata raja, manis salah satu, siapa tuh yang 3? Qalat, kata anaknya, hazasab, inilah pemuda, takni Sam'un, yang dimaksud Sam'un, wahazani, dan 2 orang ini utusan, ya, takni haza ini rajula ini, yang dimaksud 2 orang tadi. Summa qalat, kemudian berkata nih si anak perempuan raja gitu ya, abati gitu ya, ya abi haula isalah qad akhazani min dafirati wa ukhrijuni minan nar. Kata anak nih, hai bapak, mereka ini orang yang 3 ini telah memegang saya punya rambut saya. Dopir tuh rambut yang dicocang gitu ya, dia telah pegang tuh, telah ya tarik nih rambut saya, wa ukhrijuni minan nar, dan mereka nih keluarin saya dari neraka. Nah, papatahtu aini, maka saya buka mata saya, faraitu nafsi fi hadzal makan. maka saya lihat diri saya ada di tempat ini tuh. Ya, tadi kan keluar dari kuburan tuh gitu ya. Nah, ya saya lihat ya saya ini ada di tempat ini. Summa talabatil ibnu minar rasulaini, kemudian anak perempuan tadi minta kepada 2 orang utusan itu, ayyuraddaha ila makaniha, supaya dia dikembalikan ke tempatnya semula, ke kuburan. Faraddaha fa'adat ila qabriha, maka keduanya kembalikan ya, maka dia tuh ya kembali ke kuburannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, amanat waruddat ila qabriha, dalam riwayat anak perempuan itu beriman dan dikembalikan tuh dia itu ke kuburnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain lagi, ma'amanal maliku, dalam riwayat yang lain raja enggak percaya tuh, enggak beriman katanya, bal baqiya ala kufrihi, bahkan dia tetap dalam kekafirannya. Summa qalal maliku lahum, kemudian raja bilang kepada 3 orang ini ya, 2 orang utusan dengan Sam'un ya, 3 nih bilang, qalal malik lahum, majitum hadzal balada illa bin nipaki, ya, tidaklah kamu datang ke kota ini ya kecuali dengan kemunafikan, itu kata raja ya, karena rajanya enggak masuk Islam ya, jadi dia ya bilang tuh dia porak-porak masuk ya agama dia tuh, kayak si Sam'un kan, nah gitu ya, jadi raja bilang dia enggak iman. Nah dia tuh bilang ya, kamu bertiga datang nih dalam keadaan munafik gitu. Qalu ma antum illa basarun misluna, mereka bilang ma antum, tidaklah kamu ini illa basarun misluna, kecuali manusia seperti kami juga, sama lu sama gua kan sama gitu ya. Nah itu kata kaumnya tuh, raja tuh, yakni ma antum mursaluna, artinya kamu ini bukan utusan Allah, bukannya utusan Rasul. Bal antum basarun misluna, bakal kamu ini adalah manusia seperti kami juga. Inilah ya, sudah dikasih tuh ya macam-macam ya contoh kemukjizatan ya Allah tuh kepada kaum ya gitu ya yang enggak beriman ya, tetap aja ya, karena Allah enggak ya berikan hidayat ya kepada mereka. Nah ya si mereka sehingga tetap dalam keadaan kafir gitu ya, itu dalam riwayat. Jadi riwayat yang tadi yang atasan yaitu ya rajanya itu masuk Islam dan kaumnya sebagian, yang sebagian masuk Islam ya selamat, yang enggak masuk Islam itu diseksa oleh malaikat Jibril gitu ya. Nah kalau riwayat yang belakangan nih ya, yaitu rajanya enggak beriman, enggak percaya
ya bahwa dia ini yang 3 orang ini adalah utusan ya Allah gitu ya, dibilang dia orang munafik porak-porak ya gitu, masuk agama dia gitu ya. Nah ini dibilang qalu ma antum illa basarun misluna ya, kamu ini yaitu manusia seperti kami ini, bukannya utusan Allah gitu. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tidaklah Allah Ar-Rahman ya menurunkan sesuatu in antum illa takdzibun ya, tidaklah kamu ini kecuali orang yang berdusta gitu ya. Itu kata raja tuh ya, Allah nggak turunin apa-apaan tuh sesedikit pun sama kamu, nggak ada, nggak apa-apa katanya ya gitu. Nah kamu ini adalah berdusta, bohong tuh katanya ya, padahal udah dikasih kan buktinya tuh bisa hidup, bisa itu kan. Nah gitu ya. Nah gitu. Palamma sami'a rasulu hadza min ahli untukiyah, tatkala mendengar tuh utusan tuh Rasul ini dari kaumnya Untukiyah, qalu mereka bilang Rabbuna, qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka bilang tuh ya, Rasul ini bilang Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Allah Tuhan kamu mengetahui bahwa kami ini adalah ya utusan-utusannya. Wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah ada kewajiban bagi kami ya kecuali untuk menyampaikan tuh ya wahyu, perintah yang jelas itu. Ai wajaba alaina tablighur risalah, artinya yang wajib bagi kami itu menyampaikan kerasulan, artinya menyampaikan wahyu ya, karena Allah ya sampaikan itu wahyu kepada mereka nih. Li'annahu subhanahu wa ta'ala arsalana ilaikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kami kepada kamu kalian nih ya raja-raja tuh. Wi an nad'uakum minal batil ilal haq, yaitu mengajak kamu ya dari ya perbuatan yang salah kepada yang benar. Bahwa jaba alaikum antusaddiku kalamana, maka wajiblah ya kamu ya membenarkan perkataan kami ini, wa tu'minu billahi wa birisalatina, dan kamu beriman kepada Allah dan kerasulan kami. Falamma sami'a ahlu Untukiyah haza qalu, tatkala penduduk Untukiyah dengar omongan ini ya, 3 tadi utusan, qalu mereka bilang inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami menganggap sial dengan kamu-kamu ini. Itu ya, dengan sebab ada kamu nih bertiga, kami jadi pada sial. Tiaroh ya, toyarna tuh tatayara ya, tiaroh tuh ya menganggap sesuatu tuh ada satu ya sial gitu ya, yang nggak bagus gitu, jadi sebabkan wah dia nih ya, ini ada ini karena ini itu ya, disebut tiaroh ya. Asal kata tiaroh kan burung, nah artinya berita-berita yang nggak benar kan gitu ya. Nah itulah ya kebohongan ke siapa ya, sial-sial itu suum ya. Nah jadi kalau ada sesuatu tuh disebabkan oh dia sebab ini gitu ya. Nah jadi tuh penduduk Untukiyah bilang nih ya, nah ya kami menganggap tuh, mereka bilang inna tatayyarna bikum, kami menganggap sial dengan sebab kamu ini ya, adanya kamu ini jadi kami mendapatkan suatu ya bala musibah gitu ya. Wazalika annal mutirra ya annal matara hubisa anhum, yang demikian itu bahwasanya hujan itu tertahan disebabkan kamu. Ini enggak turun-turun hujan nih ya, panas beceklik ya sebab kamu nih ya, sebab ada kamu 3 jadi panas tuh ya, kagak turun hujan. Itu tuh tiarah namanya ya, yang sial tuh. Nah waka surat bainahum amradun ya, dan banyak di antara kamu ini penyakit-penyakit muhtalifatun yang macam-macam
Gitu ya, jadi dianggap tuh sebab ada kamu nih bertiga, jadi timbullah penyakit macam-macam gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Muhtalifatun tuh. Faqalu, maka mereka bilang, ma asobatna hazihil waliyatu illa bisu'umi kudumikum. Ya, mereka nih penduduk untuk dia bilang, ya, tidaklah kami mendapatkan musibah ini bala kecuali dengan ya, perbuatan jelek kamu, ya, gitu. Kudumikum, dengan dengan kesialan datangnya kamu, dengan kamu datang jadi pada sial, ya, jadi pada dapat musibah gitu. Ya, nah itu namanya tiara. Hanya kita orang Islam nggak boleh gitu. Ya, ya, nggak ada tiara. Ya, jadi jelek yang bagus itu semua adalah takdir Allah, ya, kudrat. Ya, kemarin tuh Covid, ya kan gitu. Ya, nyebar tuh kemana. Ya, kita kata ini sebab ini kagak, emang Allah dah kulai yusibana illa ma kata wallahu lana. Kan ada orang bilang masih, wah ini perbuatan Cina nih, ada begitu. Nah, enggak, kalau memang Allah nggak tetepin nggak bakal jadi. Memang Allah udah ada, kul la yusibana illa ma kata wallahu, ya, karena semua akan apa yang terjadi itu udah ada tulisannya sama Allah. Ya, di tahun 2020 kemarin bakal terjadi nih sedunia, ya. Nah, begitu. Nah, memang udah ada tulisannya. Ya Allah, ya, laksanain. Nah, penyebabnya sih iya, karena Allah menurunkan sesuatu kan dengan ada asbab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segalanya itu ada sebabnya. Ya, sebabnya apa? Ya tidak bikinin kali atau apaan kita nggak tahu. Ya, kita bukannya buatan dia nggak bisa mampu juga. Kan gitu, teman udah ada tulisan nama Allah di Lauhil Mahfuz tuh, ya, bahwa udah ada tuh, ya, udah program, ya, nanti di tahun 2020 ya bakal terjadi yang namanya Covid gitu. Nah, ini bakal kena seluruh dunia kan, kena dah semua kan, ya gitu, ya, yang bakal mati tuh, ya, udah ada orang-orangnya, ya, yang kagak mati yang enggak, ya, kan yang mati kan mati, ya, tahu dia seger-seger, wah rumah sakit mati pulang, ya, jadi yang sakit kagak kan gitu. Yang sakit enggak mati enggak mati. Hah? Yang sakit enggak mati. Iya, yang sakit enggak mati, yang enggak sakit mati gitu, ya. Nah, itulah semua gitu. Ya, kita, ya, orang Islam tuh enggak dipercaya dengan ada tiara, ya. Kayak dulu kan kita digulung titutit, ada yang mati tuh. Ya, ada ini, ya, gitu. Iya, ngabarin titutit tuh ada yang mati, ya, atau ada celepuk malam. Nah, ini ada si bapaan kagak gitu. Ya. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya tiara gitu, ya, menganggap segala sesuatu ya, gitu, ya, kita mau jalan nih gitu, ya, ada kadal dulu kan ngasih kamu itu ada kawal liwat, wah nggak jadi dah dipotong kadal, ya, bakal sial itu nggak dapet dah nih, kalau mau ke pasar nggak jadi, pulang lagi ngapain emang dipotong kadal, ya, karena kalau kita pergi juga nggak dapet duit sono, kan itu percaya begitu, ya. Nah, itu kan namanya, ya, jadi nggak boleh, ya. Nah, gitu. Nah, ini mereka tuh nganggap tiara, ya, inna tatayyarna bikum ya illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim tuh, ya. Nah, ya, jadi inna tatayyarna bikum, kami menganggap nih kesialan-sialan ini disebabkan kamu, illa bisu'umi kudumikum, kecuali dengan kedatangan kamu nih bertiga. Li'anna ma ra'ayna hazihil asya'a, karena kami enggak lihat keadaan seperti ini qabla maji'ukum, sebelum kamu datang. Dulu waktu kamu belum datang enggak ada nih begini gitu. Ini karena begitu lu datang, so, ya, oh ya, disebabkan nih, ya, gara-gara lu nih gitu, ya, gara-gara, ya, jangan, ya. Nah, tuh, ya. Nah, adil asya, ya, qabla majikum ila baldatina, ya, ke kampung kami, ke negara kami. Summa qalu lirrusuli, ya, kemudian mereka bilang kepada utusan ini,
La ilam tantahu lanarjumannakum, kalau kamu nggak berhenti nih untuk dakwah, kami akan merajam kamu, ya gitu ya, akan membunuh kamu tuh dengan nimpukin batu rajam. Wala yamassannakum dan juga dengan ya memberikan seksaan-seksaan tuh. Yakni artinya ilam takunu muntahina, jika kamu nggak berhenti tuh intiha anhalikum dari keadaan kamu, lana ketulan nakum wil hijarati, kami akan bunuh kamu dengan batu, ya bakal dirajam. Rajam tuh artinya ditimpukin, ya timpukin dengan batu. Kalau nggak berhenti nih dakwah begini, gua timpukin loh sampai mati gitu, ya. Nah, wa asabakum minna azabun alim, dan kamu bakal dapat dari kami ini azab yang pedih, ai mu'limun sadidun, yang menyakitkan. Falamma sami'ar rusulu haza minhum, tatkala utusan itu dengar ucapan omongan-omongan dari kaum tuh untuk ya, apa kata neng utusan gitu ya, minhum qalu ta'irukum ma'akum, ya mereka bilang nih, utusan bilang ta'irukum ma'akum, kesialannya itu ada pada kamu. Jadi yang membuat sial bukannya saya, kamu sendiri yang ada gitu, ya. Nah, ya ta'irukum tuh ma'akum, ai asabakum su'umukum bikufrikum, ya artinya kamu mendapatkan su'um itu dengan sebab kekufuran kamu, karena kamu kufur, nah kamu jadi pada sial su'um. Wa bikazbikum, yaitu dengan kedustaan kamu, yakni asabakumus su'um, ya yang dimaksud yaitu ya mendapatkan ya su'um, itu bohong, ya kamu ngomong gitu ya. Nah tuh ya ain ya, gitu ya. Nah qalu ta'irukum ma'akum ain zukirtum wal antum qaumum musyrikun, ya gitu. Ain ya gitu, apakah ini gitu, ain awin wa'aztum ya billah, ain zakatum ya gitu ya, apabila kami ingatin kamu ya wal antum qaumum musyrikun, ya bahwa kamu ini adalah termasuk kaum yang berlebih-lebihan, yang israf tuh. Ain wa'aztum billahi, artinya jika kamu ya wa'aztum ya gitu ya billah, in wa'iztum billah, jika dinasehatin kamu ya dengan ya Allah ya gitu, tatayyartum bina, ya kamu menganggap ya sial pada kami. Artinya Allah tuh nasehatin kamu, kasih musibah nih, kan Allah kasih musibah, itu berarti Allah ingetin. Nah Allah ingetin kamu bilang ya yang bawa sial itu kami gitu ya. Nah tatayartum bina au tawa'atumuna birrajmi, atau kamu mengancam kami dengan dengan merajam, dengan menyeksa dengan batu. Wal antum qaumum musyrikun, bahkan kamu termasuk kaum musyrikuna, yaitu kaum yang musyrik, ya kaum yang ya tidak esakan Allah tuh gitu ya. Fatu jiziuna ala qatlil rusuli, maka fatu jiriuna, maka kamu berani jaro'ah ya, fatu jiriuna ala qatlil rusuli, kamu nih berani untuk membunuh para rasul. Wa balagha dzalikal khabar Habiban, maka sampailah berita itu kepada Habibun Najjar sana,
gitu ya. Jadi mereka tuh menganggap kaum Untukiyah tuh ya mereka tuh dapat su'um macam-macam penyakit datang dia, nah itu disebabkan adanya 3 orang utusan tadi tuh ya, si Sam'un sama 2 rasul tadi gitu. Nah bahkan ya bukannya itu ya, yang 3 utusan bilang Allah nasehatin kamu ya, kamu nyalain saya, kamu anggap saya nih yang bikin sial kamu. Padahal tuh Allah ingetin karena kamu ini ya kaum yang musyrik, nggak nggak mengesahkan Allah, mensekutukan Allah. Jadi Allah ingetin yaitu pada kita biar kita sadar gitu kan, Allah yang kasih, Allah kasih rezeki, Allah kasih ya macam-macam tuh, tapi Allah disekutuin ya, diisrakin ya, Allah kesel. Nah Allah kirim tuh azab macam-macam. Hanya kita gitu juga ya, gitu ya. Kalau ya kita tuh mengisrakan Allah ya, mensekutukan Allah, kita melanggar perintah Allah. Nah kalau Allah kirim kepada kita tuh ya satu azab ya, itu jangan dianggap kesialan itu ya ada orang nih penyebabin ini. Nah itu ya seharusnya kita kembali kepada diri kita nih ya, kita dapat nih seperti ya macam-macam ya teguran-teguran Allah. Nah itu jangan salahin orang. Ini dikatakan wala yalumanna illa nafsak, kata Nabi kan gitu, jangan kamu salahin orang lain kecuali diri kamu sendiri. Hanya kita kembali kalau kita dapat satu ya musibah ya, satu ya kamu apa tuh ya darurat apa semua kesulitan itu jangan kita bilang sebabnya wah gara-gara ada ini sini ya jadi dagang nggak laku, gara-gara gini jadi kagak ini. Nah itu ya, nah itu bukan gitu. Seharusnya kita kembali kepada ya diri kita. Mungkin nih kita sama Allah tuh kurang dekat ya, kita sama Allah ya kurang ya, nah ya itunya kurang apa tuh ya, bagus ya ibadah kita atau apa. Nah jadi Allah tegur, itu kan berarti Allah sayang sama kita gitu, diingetin. Ini jangan kita salahin orang gitu. Jangan itu ya, jangan kita tuh wah gara-gara ini gitu ya. Itulah sebabnya ya, apa tuh ya penyebabnya ya, kesalahan tuh ada pada ya diri kita lah ya, kayak gitu ya. Gitu wa maka anallahu yu'adzibahum wa anta fihim, kan gitu kata Allah ya. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau seorang rasul ada pada mereka ya, khususnya Nabi Muhammad kan gitu ya. Allah tidak akan turunin tuh azab ya karena ada Nabi Muhammad kan situ kan. Kau kafir Quraisy kan ya minta tuh buktiin turunin azab apa semua ya. Allah bilang enggak, Allah nggak bakal turunin tuh azab karena ada Nabi. Nah yang kedua, Nabi udah nggak ada, Allah nggak akan turunin azab kepada kita nih. Wa maka anallahu yu'adzibahum wa hum mustagfirun ya, kata Allah tuh ya. Allah tuh wa maka anallahu liyu'adzibahum, maka anallahu liyu'adzibahum, lamanya lil juhud itu kata orang nahwu tuh ya, lamu lil juhud ya. Di juhud artinya nggak bakalan gitu ya gitu. Wa maka Allahu liyu'adzibahum, artinya tidak bakalan Allah mengazab mereka wa hum mustagfirun, selagi mereka itu istighfar. Itu udah enggak ada nabi ya. Kalau masih ada nabi kagak bakal Allah turunin azab kan gitu ya. Nah ya karena ada Nabi nih, diri Nabi ya yang mencegahnya. Nah sekarang Nabi nggak ada yang penyegah kita nih supaya jangan dapat azab apa. Nah itu Allah kasih itu dalam ayat 2 tuh. Jadi wa maka Allahu liyu'adzibahum wa hum mustagfirun ya. Tuh surat Taubat kalau nggak salah tuh gitu ya. Wa maka Allah dia tidak akan ya gitu ya, nggak bakalan kalau bahasa kita tuh Allah turunin azab selama mereka itu istighfar ya itu ya. Sama kita tuh mengucapkan istighfar, kita banyak istighfar, Allah nggak bakal turunin azab itu ya, karena kita juga malas istighfar ya kan gitu. Kita istighfar kita cuma pas-pasan sih ya, iya cuma pas-pasan aja ya. Kita nabi sholat tuangan istighfar kita, sholat 3 kali udah, zuhur, asar
maghrib, isya, subuh. Ya berapa baru? Ambil lagi atau waktu jedot. Hah? Jedot. Nambah. Nambah. baru 15 kali kan gitu. Kita pas-pasan gitu, ya nggak mau lebih. Ya, sedangkan Rasulullah bilang inilah astagfirullah ya mi'ata marrah kula yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Itu Rasulullah bilang, itu hadisnya kan sahih. Ya, Bukhari Muslim. Inilah astagfirullah, ya. Itu pakai taukid. Ya. Ya, Nabi bilang begitu. Iya, pokoknya itu sih tinggal ya. Nabi itu astagfirullah gitu udah jadi. Ya gitu. Ya, itu Nabi ngomong itu tuh inilah astagfirullah tuh inilah astagfirullah dua taukid. Ya, masih nggak percaya juga. Ya, kebangetan. Itu kan. Ya, pertama ini pakai inna harfu taukidin. Ya, gitu kan. Orang nahu, ya kalau di Arab kan gitu. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul war. Itu ya. Orang nahu itu. Ya, inna itu huruf taukid. Nabi bilang ini. Ya, nah kemudian adalah tuh lam taukid. Ya, lam taukid dua tuh. Ya, ini Nabi bilang tuh, ya. Tuh Nabi bilang Nabi hampir taukid tuh, ya. Jangan sampai emang benar. Nabi itu istighfarnya tuh sehari 100 atau 70. Ini supaya kita enggak ragu. Nah, Nabi ngomongnya gitu. Ya. Ya, pakai gitu, ya. Kan taukid gitu. Ya Allah aja tuh innaka laminal mursalin tuh, pakai taukid. Ya, baik benar-benar orang nggak ragu lagi bahwa Rasul itu adalah ya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Nah, Nabi ngomong gitu, inilah astagfirullah, sungguhnya saya, ya gitu kata Nabi, ya istighfar, ya gitu berapa ini atamarah, ya dalam riwayat. Nah, riwayat yang lain ya mengatakan sab'ina marrah, ya kullayaumin 70. Ya, 70 Nabi ya apa istighfar dalam riwayat 100. Nah, Nabi orang yang bersih. Ya, bersih dari dosa. Nabi kan udah bersih dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Allah udah ampunin dosa Nabi itu yang udah yang belum kan gitu. Nah, dia masih istighfarnya tuh segitu. Nah, kita yang nggak ada jaminan ya pas-pasan ya sehari semalam teman ya 15. Bisa ngamalinnya tanpa wudu juga enggak apa-apa. Ngamalinnya tanpa wudu enggak apa-apa. Ya kapan aja dah itu. Ya. Itu. Ya, kalau bisa kita habis sembahyang atau enggak habis bagus tuh ya bisa sholat asar kan gitu ya. Nabi suruhin kan kalau asar kan waktu sore buat ngampunin dosa yang dari pagi ya. Nah, ya subuh ya kan gitu. Nah, Allah suruhin kita istighfar kapan? Wabil ashari hum yastaghfirun tuh ya. Allah tuh yang bilang wabil ashari di waktu sahur hum yastaghfirun. Ya, mereka itu istighfar. Ya. Itu ya. Gitu waktu sahur, waktu nyaur ya. Kayak tadi dah kita nyaur jam berapa? Nah, jam-jam seperti itu. Ya. Nah, ya jam 3, jam 4 dah. Ya. Jam 4 baru nungguin waktu imsak. Ya, peganglah tasbih. Ya. Sabar, astagfirullahaladzim. Udah gitu aja. Ya, mau kau atubu ilahi ke mau panjang mau pendek Nabi aja ya istighfar Nabi astagfirullah kan gitu ya. Nah, udah gitu aja ya. Nah, itulah ya Allah tuh udah janji tuh dalam Al-Qur'an gitu dibilang tuh wa makanallahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun gitu ya. Jadi dua tuh Allah enggak bakal turunin tuh azab ya, pertama masih ada Nabi. Nah, yang kedua ada istighfar. Nah, selama tuh masih ada Nabi, Allah nggak bakal turunin azab tuh ya, azab yang istijal ya, azab yang
konten yang langsung diturunin ya kayak kaum dulu kan yang gitu nih kayak kemarin tuh nih ya yang kaum nggak mau percaya langsung tuh malaikat berteriak mati semua yang gitu ya malaikat Jibril ya berteriak gitu mati semua yang gitu tuh kan azab istijal namanya ya nah gitu nah Nabi Muhammad enggak Allah nggak kasih tuh azab istijal karena ada Nabi Muhammad nggak mau nah ini Nabi Muhammad enggak udah hanya atau Allah tuh masih pegang nah itulah hanya gitu pegang ya supaya Allah nggak bakal ya turunin kepada kita ya musibah bala apa semua gitu ya kalau sekiranya juga kita bakal dapetin tuh ya musibah gitu itu udah paling ya kasih yang paling ringan gitu ya itu ya segala apa yang kita dapetin tuh ya satu musibah atau apa nah itulah gitu ya itu kan yang Nabi kata dau mardakum ya obatin ya penyakit kamu ya gitu penyakit kayak kita nih ada penyakit dalamnya itu dosa ya nah ya ada penyakit luar ya gitu kan nah penyakit dalam obatin dengan istighfar gitu ya nah kalau dalamnya bersih udah pasti luarnya juga ngikut itu ya nah itu kan kalau dalam bersih Nabi Ayub penyakitnya luar ya dalamnya bersih begitu tuh Allah nyembuhin ya kan Allah nyembuhin ya dikasih obatnya ya nah, dalam dulu kan ya haza muitasalun haza sarabun ya ini air ya buat kamu mandi dan air buat kamu minum nah Nabi Ayub minum ya gitu kan nah kita minum ya hilang tuh penyakit apa dalamnya nah ya nah Nabi Ayub mandi hilang penyakit luarnya itu ya balik kembali tuh ya hanya istighfar lah ya itu ya gitunya Allah perintahkan gitu istighfar ya apalagi bulan-bulan begini nih ya bulan ya Muharram apa bulan Ramadan ya ini udah tinggal ya 4 hari lagi fase ya maghfirah ya 4 hari kan Cep ya iya 4 hari lagi ini kan 16 dia Cep 16. Iya. Iya 16 itu. Kan Ecep udah ngindukin aja dia. Dia dalam mas dia udah jalannya dah. Ya. Ayah udah. Ya, jalannya udah payah dah. Ya, udah capek Cep ya. Iya, udah 16 sudah. Ya, tinggal dikit udah Cep gitu. Ya. Nah, ya, ini istighfar tinggal 4 hari lagi tuh. Nanti masuk sono fase ya apa? Itkun minanar yang lebih penting lagi. Ini istighfar lah ya. Kita jangan berhenti-berhenti. Ya, kemarin bulan Rejab disuruh banyakin istighfar tuh. Ya, gitu pada lalai juga. Ya, ada tetap lalai kan ya, banyakin lah istighfar. Jangan pakai kita perhitungan. Ya gitu ya istighfar tuh jangan pakai perhitungan wah udah baca segini banyakan gitu kan ya jangan takut kebanyakan ya gitu nggak ngapa-ngapa kalau kebanyakan istighfar Nggak overdosis ya? nggak bakal kayak gitu ya kalau tahlil kalau apa tuh bisa jadi overdosis bisa gitu ya nah, gitu kalau istighfar nggak adem enak gitu ya gitu ya Allah suruh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ya gitu banyak-banyakin kamu istighfar Tuhan kamu innahu kana ghafara ya nah balasannya apa yursilis samaa midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin kalau yang itu cepoga karena gitu yursilis sama banjir oke cep ya banjir kerendam gitu ya karena yursil sama tuh kalau kita istighfar nah Allah kirimin air dari atas banjir aduh susah dah ada yang itu jangan yang itu nah yang keduanya wa yumditkum bi amwalin wa banin ya itu Allah bakal berikan kita istighfar bakal berikan anak dan juga harta gitu benar kan Cep tuh ya lagi anak Hah?
Nah iya tuh, Oce udah buktiin tuh. Kalau nggak anak cucu. Itu ya, buktiin. Ya Allah begitu, dengan kita istighfar tuh dikasih anak, dikasih rezeki kalau kirimin gitu. Ya, kita jangan berhenti lah ya. Lihat tuh ya, ittiba kepada Rasulullah ya, jangan ngomong doangan cinta kepada Rasulullah, cinta Rasul, kerjaan Rasul kita nggak ikutin ya. Istighfar kan kerjaan Rasul. Iya, Rasul kan kerjaan apa? Istighfar itu ada hadis kauli dan hadis fi'li. Ya, hadis kaulinya tadi tuh Nabi bilang inilah astagfirullah kulla yaumin mi'ata marrah ya, atau sab'ina marrah. Itu hadis kauli. Nabi bilangin saya sehari itu istighfar ya, nah ya 70 atau 100. Nah, itu hadis kauli. Nah, hadis fi'linya Rasulullah kerjain. Ya, itu hadis fi'li. Ya, yang kata Anas bin Malik tuh, ya Rasulullah tuh, ya istighfar itu 100. Saya yang ngitungin. Kata Anas bin Malik, ya, karena dia orang dekatnya Nabi, ya, pembantu Nabi. Tuh, ya. Kan ada hadis kauli, hadis fi'li. Ya, gitu udah dikasih begitu masih itu ya. Allah juga kan gitu. Ya, di surat Al-Hud tuh, ya Allah bilang istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi yumatikum mataan hasanah ila ajalin musamma. Tuh lihat di surat Hud juz akhir dari juz 11. Dan juz yang keduanya tuh wa ma min dabatin tuh ada di situ ya, ayat kedua atau ketiga tuh ya di Quran ya. Dan tuh ya Allah bilang istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu ya. Artinya kita istighfar lah gitu, memang astagfirullah gitu ya. Dah kita bilang istighfar. Nah wa tubu ilaihi, bertobat. Artinya bertobat kita nggak bakal kerjain lagi dosa-dosa gitu ya. Itu ya, kita nggak akan kerjain lagi. Nah hasilnya kata Allah itu apa? Yumatikum mataan hasanah. Kata Allah, kami bakal berikan kesenangan kepada orang itu mataan hasanan, kesenangan yang baik. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai akhir hayatnya. Ya, sampai mati. Ya, Allah kasih. Tuh, ya, tuh Allah yang nyuruh. Ya, Al-Qur'an. Ya, kitanya masih nggak mau dengar juga sih. Masih kagak mau ngikutin juga. Dan bilangin nih, ya kayak rajin nih sih nih. Hah? Ini nyalain orang aja gitu. Ya, nyalain nih gara-gara bukannya gara-gara lo juga gitu. Kagak mau ibadat, nggak mau istighfar gitu ya. Jadi gitu. Ya coba dah ya. Itu ya jangan banyakin wiridan yang lain, itu aja udah istighfar aja banyakin ya. Lu banyakin wiridan yang lain, dosa kita numpuk kagak ada artinya. Ini mendingan istighfar. Kalau istighfar kan nggak mesti ngampunin dosa. Orang yang nggak ada dosanya udah pasti rezekinya gampang dah ya. Tuh anak kecil ya, cucu kita, anak kita yang masih kecil, dia rezekinya gampang aja. Ada aja yang ngasih duit. Hah? Ada aja. Iya lagi bukan jadi orang aja. Nah kita sendiri kan diminta sama kakeknya, diminta sama mbaknya. Tuh anak kecil kan nggak punya dosa. Itu ya, anak kecil nggak punya dosa, diminta gitu, mbak duit kasih. Gitu ya, atau cucu tuh kayak duit kasih. Gitu. Kayak nenek kakek. Iya. Nah, neneknya kayak kakeknya diminta dapat. Gitu. Coba kau yang gede, centil. Ya, karena ada dosanya. Nah, itu yang nggak dosa. Nah, kita gitu juga. Kalau nggak ada dosa kita, sama Allah udah kirimin aja. Gitu. Ya, cuman kita nih, ya, menganggap orang aja gitu. Bukan menganggap diri kita nih. Diri kita yang banyak kesalahan. Kita kan nggak merasa punya dosa karena kita ya nggak nganggap dosa gitu. Ya, ada sesuatu perbuatan yang kita nggak anggap dosa. Yang kan jadi kita anggap, mau gue dosa apaan sih? Kan gitu. Nah lu bengong aja ngapa-ngapain dosa. Iya kan gitu. Kalau kita diam aja gitu ya, bengong aja
Gitu kan. Lu buang-buang waktu kan. Iya, dosa. Ayah ini. Nah iya ayah kayak ngambut dulu kan. Lagi. Kita nggak merasa dosa. Emang gua ngatain orang, emang gua ngomongin orang kan gitu. Padahal diduduk aja ngomong. Ya, lebaran tinggal ya 14 hari lagi cepet. Itu lebaran 14 hari gua ngomong aja apaan nih. Gitu. Ya, bukannya di istighfar ya asyhadu alla ilaha illallah itu kayak duduk kagak. Pikirin lu. Mikirin itu ya dikata nggak dosa tuh gitu ya ini gak istighfar jadinya gitu ya yang anggap nggak dosa ini dosa-dosa yang kita anggap nggak dosa kan jadi dosa ya yang dosa kecil kita anggap dosa begini nah jadi gede kan gitu apa lagi ya emang dosa yang nggak dosa aja kita anggap nggak dosa jadi dosa gitu Jadi bengong itu dosa karena membuat. ya iya nggak buang waktu. Buang waktu. Nah iya duduk aja ngapain kan buang waktu sama juga buang modal. Nyuruh tidur dah. Nah iya kalau tidur ada nilainya. Nggak kirim nggak tahu. Oh ya, oh nah nilainya ya jangan sampai itu Allah ya kirimin ya dosa kirimin ya musibah bala itu ya itu kan ya terjadi satu musibah itu bima kasabat aidikum ya bima kasabat aidin nas ya itu dengan sebab ya usaha kita juga ya karena kita lah yang berbuat nah itulah jadi ya ada sesuatu azab suatu ya bala yang Allah turunin ada kita gitu ya aja berbanyak dah ya deketin diri sampai lagi bulan Ramadan gini udah tinggal sisa ya tinggal sisanya nih nah ya banyak-banyakin dah istighfar ya taruh udah kagak baru dah bingung tapi ntar lagi sebaran ya bikin susahan lagi ya ngapa iya sebaran kan susahan lagi ngapa gitu ya habis sebaran ya gitu karena tuh yang paling aman kan tidur iya tidur tapi kosong nggak riak nggak aman ya iya tapi kosong gitu kosong ya kalau habis barang susah gitu berarti kita harus syukur kenapa doa kita diterima cep ya gitu kan doa kita diterima tiap hari kan kita baca wabil balai sabirin wawin nakmai sakirin itu kan ya doa habis tarawih ya apa anai dah cep tuh itu kan baca ya kalau begitu baca itu wabil balai sabirin nah habis lebaran dikasih susah sama Allah nah itu berarti alhamdulillah karena doa kita terkabul gitu habis lebaran susah dengan dulu nah lu minta kan bulan sebulanan diminta nggak berhenti habis tarawih baca ya baca anam apa gitu ya kan gitu ya hah jangan dibaca nah lu aja tiap hari lu hafalin gitu ya nah gitu ya kalau habis lebaran tuh ya dikasih sama Allah tuh susah ngapa gitu nah alhamdulillah berarti doa kita dikabul sama Allah gitu ya gitu nah kalau nggak mau jangan baca dia ngomelin jangan Itu ditiplekan. ditipek kira itu ya liwatin aja dah kawin nak mai gitu syakirin kan gitu ya kalau dikasih nikmat syukurin nah kalau dikasih bala sabarin alhamdulillah bisa habis badan susah ya ini berarti doa kita dikabul ya itu gila mestinya tuh ya gitu ya tiap hari kita membayang tuh selama sebulan nah ya kalau bukti indah ya. Nah inilah ya jangan sampai ya kita tiarah ya menganggap sial menganggap apa kepada orang itu ada pada diri kita sendiri gitu ya hanya kembali lagi ya kita tuh Allah tuh ya gitu ya in wa'aztuhum billahi tuh wa in wa'aztum billahi ya gitu ya sungguhnya Allah nasehatin kamu tuh tata yartum bina
kamu ya tiara kepada kami. Au tu'idtumuna birrajam, atau kamu ya mengancam kami dengan menyeksa dengan rajam, dengan batu. Wal antum qaumun musyrikun, bahkan kamu kaum yang musyrik ya, yang mensekutukan Allah ya. Watajra'una ala qatlir rusul, kamu berani untuk membunuh para rasul. Ya, ini kan kaum-kaum dulu kan nabinya dibunuh kan, Nabi Zakaria ya dibunuh kan, gitu ya. Ya dibunuh tuh, digeragaji gitu ya. Tuh ya. Tuh ya, kamu bunuh kalau Rasul. Bapa lagozalikal khabar Habiban An-Najjar ya, sampai itu berita itu kepada Habib An-Najjar nih. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung ya kota tuh ya sana rajulun, seorang laki-laki, yas'a, berjalan ya gitu ya. Ya wa huwa Habibun Najjar, yaitu Habibun Najjar tuh ya, yang waktu pertama kan suno dia yang percaya kepada dua orang utusan tuh gitu ya. Wa qala Sudi, berkata Imam As-Sudi, kana kasiran, dia itu adalah kosoran gitu ya. Dia itu adalah kosor. Kosor itu artinya tukang ya, apa tuh pakaian, tukang gosok pakaian. Itu binatu ya dulu. Itu ya. Nah, ya laundry kadang gitu lah ya. Ya. Kang cuci. Kosoran itu. Ya. Wa qala Wahbun, kana rajulan ya'malul harira, dia itu Habibun Najjar, orang yang berbuatnya ya kain sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah, dan rumahnya itu ada di ujung pintu dari kota gitu ya. Ya berarti di pojokan sunudah gitu. Wa kana rajulan, dan adalah itu seorang laki-laki, za sadaqatin ya, yang selalu bersedekah. Ya juma'u kasbahu idza amsa, dia menghimpunkan usahanya tuh apabila di sore hari. Wa yuqsimuhu nisfaini, maka hasil usahanya itu dibagi dua. Bayut imunispan li iyalihi, separuh dibuatnya kasih buat makan keluarganya. Wa yatasaddaqu binisbil akhar, dan dia sedekahin bagian yang lain, sebagiannya itu alal fuqara, yaitu pada orang-orang fakir. Cakep kan? Itu. Palamma balaghahu, tatkala sampai kepada dia tuh Habibun Najjar, anna qaumahu qasadu qatlar rasuli ya, bahwa sampai kepada dia bahwa kaumnya itu bermaksud untuk membunuh utusan tadi. Ja'ahum sa'iyan, maka dia datang tuh dengan jalan kaki. Qala, kata dia, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun ya. Kata si Habibun Najjar, hai kaumku, ikutilah olehmu ya gitu, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini. Ittabi'u, ikutinlah oleh kamu, man la yas'alukum ajran, orang yang enggak minta kepada kamu tuh diupain. Ikutin, dia nggak minta digaji, nggak minta diupain, dia dakwah, dinyebar agama, ya nggak minta ya bayaran, gitu ya. Kalau kita sih cep lain ya, gitu ya. Kalau dia nggak tuh, gitu ya, gitu lah ya. Yas'alukum ajran wa hum muhtadun, mereka itu minta apa, orang yang dapat memberikan petunjuk gitu. Tuh kata Habibun Najjar, jangan dibunuh, ikut gitu ya. Wa fi riwayati Qatadah, dalam riwayat Imam Qatadah, kana Habibun fi gharin, si Habibun Najjar itu ada di gua katanya. Ya budu rabbahu, dia menyembah Allah, ibadat. Palamma balaghahu khabarur rasul, tatkala sampai kepada dia tuh berita rasul ya,
gitu, atahum, maka dia datang kepada mereka Rasul, fa'azhara dinahu, dia menzahirkan agamanya. Waqala ya dia bilang al ayah gitu. Waqala Qatadah, kata Imam Qatadah lagi, lama intaha Habibu ila rusuli, tatkala sampai itu si Habibun Najjar kepada Rasul, faqala lakum, maka berkata tuh ya, si Habib Najjar kepada mereka, atas aluna ala hadzihir risalah ajran, apakah ya gitu kamu minta ya kepada kerasulan ini upah, itu kata Habibun Najjar gitu ya kepada 3 utusan ini. Qalu, mereka bilang la, tidak, walakin naqulu, akan tetapi kami bilang ittabi'u, ikutilah oleh kamu gitu ya. Faqala, maka kata Ibnu Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kamu utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah oleh kamu gitu ya, man la yas'alukum ajra, orang yang enggak minta upah, wa hum muhtadun ya, mereka itulah yang dapat memberikan petunjuk. Wayad'unakum ilal huda, dia mengajak kamu untuk ya jalan petunjuk. Wa ila tariqin mustaqim, dan dia mengajak jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu zalika, tatkala kaumnya itu dengar yang demikian itu, qalu lahu anta kunta mukhalifan lidinina ya wa mutabi'an lidini haula'i rasul, kata kaumnya, kamu ya anta kunta, kamu nih sekarang mukhalifan lidinina ya, berbeda dengan agama kami ya, agama kita nih gitu ya. Nah itu kata kaumnya tuh, kamu nih kepada Habibun Najjar tuh, kamu berarti sekarang udah berbeda agamanya nih kepada agama kami. Wa mutabi'an lidini haula'i rasul, ya kamu mengikut agama ya mereka nih rasul. Faqala Habibun Najjar, maka berkata Habibun Najjar, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani ya, wa mali, kenapa bagi saya la a'budu, tidak mau menyembah allazi fatarani, yang dialah yang menciptakan saya gitu. Ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi, kata si Habib Najjar ya, sebab apa saya tidak mau menyembah yang menciptakan saya ya, la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un gitu ya. Nah nih buat orang ahli ituan dikira wa ilaihi turja'un, pokok perkataan si Habibun Najjar jadi jamak nih, wa ilaihi arji'u sih kan, pokoknya apa wa ilaihi turja'un, kepada dia lah Allah ya kamu bakal kembali, padahal kan yang ngomong dia tuh wa ilaihi arji'un ya. Nah inilah ilmu balaghah ya gitu ya, ilmu sastra ya. Nah ini berarti ada iltifatnya, ada penyimpangan ya kalimat gitu, dari kalimat mufrad kepada kalimat jamak iltifat. Ai turadduna indal ba'si, artinya kamu nanti bakal dikembalikan sesudah bangkit hari kiamat. Wa yujazikum bi a'malikum, kamu bakal ya dibalas kerjaan-kerjaan kamu. Kila udipal fitrati ila nafsihi ya gitu. Dikatakan di sini kalimat fatarani ya itu diidopatkan kepada dirinya, waruju ilaihim wa ilaihi turja'un, sedangkan kata-kata rujuk kepada mereka itu ya. Itu si Habib Najjar bilang wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, kenapa saya tidak menyembah ya yang menciptakan diri saya kan gitu ya. Nah kemudian wa ilaihi turja'un, sedangkan kalimat rujuk itu di ilaihim, dikembalikan kepada mereka tuh ya kaumnya. Li'anal fitrata asarun nikmah ya, karena fitrah itu
asarun nikmah, itu adalah ya nikmat. Wa kanat alaihi azhar, dan itu adalah zahir. Wa fir rujuk makna zajri, sedangkan kata-kata wa ilaihi turja'un itu kata-kata untuk menghajru, ya, untuk ngingetin. Wa kuwa kana aliyaku bihim, maka itulah yang pantas ya dikembalikan kepada mereka, ditujukan kepada mereka gitu ya. Jadi kenapa tuh ya di sini ya dibilang tuh Habib Najar wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, nah wa ilaihi turja'un gitu ya. Nah itu ya. Nah itu artinya ya, kalau dalam sisi bahasa tuh ada ya penyimpangan ya irtifatnya bahasa tuh gitu ya. Wa yujazi bi amalikum tuh wa makna zajru huwa kana alyak bihim. Wakila ada kil mengatakan innahu lamma qala, ya sungguhnya tuh ya si Habib Najjar tatkala dia bilang ittabiul mursalin, ya ikutilah oleh kamu tuh para rasul, akhazuhu wa rafa'uhu ilal maliki, maka kaumnya itu menyiksa dia tuh si Habibun Najjar dan membawanya kepada raja. Faqala lahul maliku, maka berkata si raja ini, akun tatabi'an lahum, apakah kamu tuh ngikutin mereka? Faqala Habibu, kata Habibun Najjar, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un gitu ya. Jadi Syekh Habibun Najjar itu jawab tuh perkataan raja tadi, kamu ngikutin mereka ya gitu ya. Utusan itu dijawab sama Habibun Najjar, dia bilang wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, kenapa saya tidak menyembah ya, tidak ibadat kepada ya yang menciptakan saya, wa ilaihi turja'un, kepadanya juga kamu bakal dikembalikan. Qala Habibun a'attakhizu min dunihi alihatan iyurid nirrahmanu bidurril la tugni anni syafa'atuhum say'aw wala yunqazun, sampai sini lah ya. A'attakhizu min dunihi alihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.